Pertempuran Mongisar, pertempuran sengit antara Salahuddin melawan Raja Baldwin IV yang menderita kusta. Pertempuran Mongisar terjadi antara Kerajaan Yerusalem dan dinasti Ayyubiyah pada tanggal 25 November tahun 1177 di Mongisar di Levan antara Ramla dan Yibna. Baldwin IV dari Yerusalem yang berusia 16 tahun yang menderita penyakit kusta parah memimpin pasukan yang kalah jumlah melawan pasukan Salahuddin dalam salah satu pertempuran paling menonjol dalam Perang Salib. Pertempuran Salahuddin melanjutkan perjalanannya menuju Yerusalem, percaya bahwa Baldwin IV tidak akan mengikutinya. Dia menyerang Ramla, Lida, dan Arsuf. Tetapi karena Baldwin dianggap tidak berbahaya, dia membiarkan pasukannya tersebar di wilayah yang luas. Namun tanpa sepengetahuan Salahuddin, kekuatan yang tersisa untuk menaklukkan raja tidak mencukupi. Dan kini Baldwin dan para Templar berbaris untuk mencegatnya sebelum ia mencapai Yerusalem. Tentara-tentara yang dipimpin oleh Raja Baldwin keempat dari Yerusalem mengejar kaum muslim di sepanjang pantai. Akhirnya berhasil menangkap musuh mereka di Mons Gisardi atau Mons Gisar dekat Ramla. Lokasinya masih diperdebatkan karena Ramla adalah wilayah besar yang mencakup kota dengan nama yang sama. Malcolm Barber menyamakan Mons Gisardi dengan gundukan Al-Safia. Penulis sejarah kisah Salahuddin, Imad ad-Din al-Isfahani, mengacu pada pertempuran yang terjadi di gundukan Al-Safia, yang mungkin merupakan Tel Es-Safi modern di dekat desa Menahem, tidak jauh dari Askelon, dan di provinsi Ramla saat ini. Al-Safia artinya putih, dan memang bukit Es-Safi berwarna putih dengan fondasi kastil tentara salib yang baru ditemukan di puncaknya yang disebut Blanche Garde. Ibnu al-Athir, salah satu penulis sejarah Arab, menyebutkan bahwa Salahuddin bermaksud mengepung kastil tentara salib di daerah tersebut. Namun kereta kuda bagasi Salahuddin rupanya terperosok. Ada sungai kecil di utara Tel Es-Safi yang berbatasan dengan lahan pertanian yang pada bulan November mungkin telah dibajak dan cukup berlumpur sehingga menghalangi jalur kereta kuda bagasi. Para penulis sejarah Mesir sepakat bahwa bagasi tersebut tertunda di penyeberangan sungai. Salahuddin sangat terkejut. Pasukannya menjadi cukup berantakan. Sebagian tertahan oleh kereta bagasi yang terperosok, sementara sebagian pasukannya tersebar ke kelompok penyerang di seluruh pedesaan. Kuda-kuda telah lelah karena perjalanan yang jauh. Beberapa pria harus buru-buru mengambil senjata mereka dari kereta bagasi. Pasukan Salahuddin yang dalam keadaan panik bergegas membuat garis pertempuran melawan musuh. Raja Baldwin IV memerintahkan relik salib sejati untuk dikibarkan di depan pasukan. Raja yang tubuh remajanya telah dirusak oleh penyakit kusta yang agresif dibantu turun dari kudanya dan berlutut di depan salib, dan bangkit untuk mendapat sorakan dari anak buahnya yang tergerak oleh apa yang baru saja mereka saksikan. Tentara Yerusalem menyerang kelompok pasukan Salahuddin yang diatur dengan tergesa-gesa, menimbulkan banyak korban jiwa. Raja Baldwin keempat yang bertarung dengan tangan diperban untuk menutupi lukanya berada di tengah-tengah pertempuran. Komando efektif Mesir berada di bawah keponakan Salahuddin, Taqi ad-Din. Taqi ad-Din rupanya menyerang ketika Salahuddin sedang mengerahkan pengawal Mamluknya. Putra Taqi, Ahmad, tewas di awal pertempuran. Pasukan Salahuddin dengan cepat kewalahan. Salahuddin sendiri terpaksa menghindari gempuran dengan menunggang kuda. Saat malam tiba, orang-orang Mesir yang bersama Sultan telah mencapai Caunetum Estrunelororum dekat gundukan Tel El-Hezi. Ini adalah sekitar 25 mil dari Ramla. Jaraknya hanya sekitar 7 km dari Tel Es-Safi atau Al-Safia. Baldwin IV dari Yerusalem mengejar Salahuddin hingga malam tiba.
dan kemudian mundur ke Askalon. Hanya sisa pasukan yang melekat padanya yang berhasil kembali ke Mesir bersamanya. Baldwin IV memperingati kemenangannya dengan mendirikan biara Benediktin di medan perang, didedikasikan untuk Saint Catherine dari Alexandria, yang hari rayanya jatuh pada hari pertempuran. Namun perlu diketahui, ini adalah kemenangan yang sangat sulit. Roger de Moulins, Grandmaster Ksatria Hospitaller, melaporkan bahwa 1.100 orang tewas dan 750 orang pulang ke rumah dalam keadaan terluka. Sementara itu, Raymond III dari Tripoli dan Bohemond III dari Antioquia bergabung dengan Philip I dari Alsace dalam ekspedisi terpisah melawan Harim di Suriah. Pengepungan Harim berlangsung hingga tahun 1178 dan kekalahan Salahuddin di Mongisar menghalanginya untuk membebaskan pengikut Suriahnya.